saat banyak profesi, banyak pekerjaan gitu ya, banyak bidang usaha yang terpuruk, kadang orang bisa jadi merenung gitu. Seandainya gue dulu ngelakuin ini aja deh gitu, ngelakuin hal lain aja apa gitu, pasti sekarang gue sudah menjadi apa gitu. Biasanya rumusnya ada dua rumus utamanya gitu. Yang pertama itu, jadi kalau misalnya kita melakukan pekerjaan yang berbeda dengan yang sekarang, mungkin kita akan menjadi sesuatu yang berbeda, orang yang berbeda, dengan penghasilan yang berbeda gitu kan, dengan taraf hidup yang berbeda, dan kita merasa kita akan lebih nyaman dengan itu secara materi gitu ya. Atau rumus kedua, seandainya dulu kita mengerjakan yang lain, ada juga orang yang bilang mungkin kita tidak sebahagia sekarang. Ini lebih ke emosional atau ya psikologis. Jadi entah itu misalnya yang sering dipertentangkan gitu ya, sering dihadap-hadapin biasanya adalah jenis pekerjaan yang kantoran dengan yang freelance gitu. Ini kalau berhubungan dengan pekerjaan ya misalnya. Jadi itu sering dipertentangkan gitu. Yang satu merasa kantoran tuh terlalu kaku, terlalu mengikat gitu kan, tapi duitnya lebih pasti. Yang freelance ngerasa banyak kebebasan gitu, baik secara waktu juga untuk bagaimana mereka berkarya, bagaimana mereka bekerja gitu, lebih banyak kebebasan. Tapi ya penghasilannya ya itu naik turun fluktuatifnya sangat berasa gitu. Nah, tapi yang pertanyaan yang penting adalah sebenarnya ketika kita berpikir seperti itu, jika kita tidak menjadi yang kita sekarang ini, apakah benar kita bisa mencapai yang kita bayangkan itu? Apakah benar misalnya kayak planning kita, plan B kita benar-benar bisa berjalan sesuai plan B itu gitu? Mungkin kalau dulu sudah kerja kantoran di suatu bidang gitu, misalnya kerja kantoran, habis itu setelah berapa tahun dia menjalankan usaha gitu, dihitung itu jarak tahunnya, berapa tahun dia ngantor, terus berapa tahun dia usaha. Kayaknya sekarang rasanya udah mantep banget tuh, misalnya usahanya udah maju gitu kan, keluarganya enak gitu. Ada yang berpandangan kayak gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya kan. Jadi mungkin cukup kritis ya menurut gua, karena pemikirannya gini, belum tentu juga planning untuk dia ngantor dan setelah itu menjalankan usaha sendiri itu akan berjalan dengan mulus gitu. Dan dalam perjalanannya gitu, apa iya kita sudah ada di dalam state pemikiran atau mental ya, atau punya lingkaran pertemanan yang seperti profesi kita saat ini, posisi kita saat ini gitu. Istilahnya support secara mental dan sosial gitu. Karena mesti diakui juga, lain pekerjaan, lain juga komunitasnya gitu. Lain pekerjaan, lain komunitasnya. Ini bukan soal komunitas mana yang pasti lebih baik gitu, karena kalau secara orang per orang pasti kan kembali lagi cocok-cocokan masing-masing ya. Cocok-cocokan masing-masing gitu. Belum tentu 2 atau 3 orang yang baik itu akan juga bisa bekerja sama dengan baik itu dalam satu kumpulan gitu. Ada banyak faktor gitu, tapi kualitas komunitas secara umum gitu, nah itu juga berpengaruh gitu. Mungkin kedengarannya agak aneh karena gue ngomong ini karena gue termasuk orang yang sebenarnya juga nggak gitu aware dengan yang namanya nggak gitu aware atau
sangat bergantung pada komunitas gitu. Jadi kalau orang mungkin sering bilangnya penyendiri gitu ya, orang dari zaman anak-anak sekolah gitu, penyendiri gitu. Tapi sebenarnya berbeda sih, artinya apa ya? Memang ada orang-orang yang bisa ibaratnya mungkin sendiri itu dalam keadaan sendiri bisa bekerja dengan optimal gitu ya. Ada juga yang emang mesti rame-rame atau bersama-sama gitu. Tapi bukan berarti orang yang sendiri ini pun selamanya tidak akan butuh komunitas gitu. Pasti ada lah, meskipun lingkarnya mungkin lebih kecil, tapi ada. Gue kurang tahu nih anak-anak kecil zaman sekarang nih. Setahu gue banyak anak-anak zaman sekarang nih beberapa tahun belakangan ini yang semakin cepat pinternya, semakin cepat pinter. Perkembangan pola pikirnya lebih cepat gitu ya, lebih cepat menangkap hal-hal baru gitu, mempelajari hal-hal baru. Apa mungkin mereka lebih punya pikiran kalau ditanya misalnya udah gede mau jadi apa, cita-cita gitu ya. Kita nggak perlu konsultasi dengan boneka Susan lagi gitu kan, beda sama angkatan gue gitu. Karena gue termasuk orang yang kalau waktu kecil ditanya mau jadi apa, itu gue bingung jawabnya gitu. Nggak tahu teman-teman di sini kebanyakan udah punya bayangan waktu kecil itu mau jadi apa dan bisa terlaksana sampai saat ini. Nah tapi kalau gue termasuk orang yang dari dulu tuh gak kebayang sebenarnya waktu kecil tuh gedenya bakal jadi apa gitu. Nah itu mungkin karena orang bisa bingung ke depannya mau jadi apa atau mengambil profesi apa,
Salah satunya mungkin karena dia merasa pada saat dia memikirkan itu, bahwa dia belum punya suatu keahlian yang spesifik. Satu. Terus kedua, belum punya pikiran bagaimana situasi lingkungan atau situasi dunia di saat di depan gitu. Jadi tidak mudah langsung berpikir positif, oh semua akan baik-baik saja gitu, dunia akan indah gitu, dunia akan cerah, sehingga kita bebas memilih jadi apa saja gitu kan. Ada yang mungkin lebih pintar dan lebih beruntung mungkin ya, perpaduan yang luar biasa gitu ya. Ada misalnya beberapa orang yang dari kecil udah kebayang, oh mau jadi dokter, dan dia bisa capai itu ketika dia gede gitu, jadi ketika dia dewasa. Begitu juga ada yang dari kecil mau jadi pilot gitu, dan ketika gede berhasil beneran jadi pilot gitu. Itu luar biasa gitu, bukan hal yang mudah juga sebenarnya, bukan berarti selalu sesuatu karena dia punya fasilitas gitu. Tapi ya gue yakin dalam setiap kehidupan orang yang mungkin kita lihat mudah, ada hal-hal lain yang diperjuangkan yang ternyata itu menjadi suatu beban yang lumayan berat buat dia gitu. Dan berat ringannya nggak bisa kita ukur sama gitu ya. Hal apa yang kita kerjakan, kita rasakan itu berat, mungkin buat dia ringan. Dan sebaliknya yang kita pikir, masa gitu aja nggak bisa gitu ya, tapi ternyata sesuatu yang berat gitu. Nah itu kadang hal yang kita luput memperhatikan itu. Ketika gue belajar keyboard itu, ya gue belum kebayang, gue sama sekali nggak kebayang bahwa nantinya gue akan bermain di luar gitu kan, atau bahkan bekerja di bidang musik gitu. Itu dia tidak ada yang mendorong gua gitu untuk mengarah ke situ. Jadi itu semua pikirannya hobi gitu ya. Dan meskipun sambil gua jalani itu, semakin banyak hal-hal yang mendukung gua atau mengarahkan gua untuk ya ini emang ke arah musik gitu. Tapi sebenarnya gue bisa banting setir, artinya gue bisa mengabaikan semua suara itu dan gue mengambil jalur yang berbeda gitu, banting setir. Nah, ini kan berandai-andai kayak judulnya, jika aku tidak menjadi. Jadi ya ini cerita jadi-jadian gitu kan. Dan gue tuh mulai main musik itu waktu sekitar pertengahan SMA gitu kan, pelayanan gitu. Itu masih belum kebayang juga, artinya gue akan meneruskan profesi di bidang musik atau tidak gitu. Makanya juga itu yang membuat gue pilih kuliah di teknik informatika, jurusan teknik informatika, karena gue melihat ini sebagai ilmu yang sampai sekarang pun gue mesti setuju itu satu bidang yang bagus. Kalau teman-teman ada yang mungkin usianya jauh lebih muda dari gue ya, dan masih bingung memikirkan jurusan gitu, itu salah satu jurusan yang sangat bagus, ilmu yang gak pernah berhenti berkembang ya, dalam keadaan apapun, jadi sangat up to date gitu. Meskipun sisi lainnya gue atau berapa waktu lalu sebenarnya udah jadi, karena ilmu ini berkembang terus, jadi ketika misalnya kita lulus dari teknik informatika, terus nggak kerja di situ sekian lama, kita akan sangat cepat ketinggalan. Jadi semakin banyak yang harus kita kejar sendiri gitu, itu sulit, susah bener. Jadi menurut gua ya banyak justru anak-anak muda gitu, misalnya lulusan angkatan baru gitu teknik informatika, yang akan secara skill akan jauh lebih keren, jauh lebih mantep gitu ya, karena mereka ya lebih update gitu dengan, kalau juga orangnya mau belajar sih sebenarnya, tergantung orangnya juga gitu. Tapi kalau gue mesti akui ya, kalau saat kayak gini misalnya sekarang ini gue pengen balik ke bidang itu, sepertinya terlalu banyak hal yang
mesti gue kejar gitu kan. Tapi misalnya ketika gue lulus teknik informatika itu, gue langsung memilih untuk kerja, fokus untuk belajar dan kerja di bidang itu. Kira-kira gue jadi apa ya sekarang ya? Sebenarnya berapa tahun lalu, gue ada bayangan sedikit gue akan jadi seperti apa. Karena berapa tahun lalu, gue lupa, kayaknya gue pernah di postingan IG gue, di Instagram gue yang lama-lama tuh, kayaknya gue pernah posting ketika gue lagi ngantor. Iya, gue pernah ngantor gitu kan. Nah di masa ketika gue pernah ngantor itu, gue melihat gitu ya, karena gue kan sebenarnya bukan gue hanya sengaja pengen melamar sebenarnya, tapi karena diajak temen yang bekerja di perusahaan itu untuk bantu dia gitu kan, maksudnya ya gue kerja secara part time gitu sebenarnya. Gue pikir tuh gue ambil itu karena seru ya, maksudnya gue pikir tuh bisa menjadi pengalaman tambahan dan penghasilan tambahan gitu kan, gue pikir gitu. Tapi ya semua ada hikmahnya ya. Itu gue jalanin meskipun sebentar. Tapi situ gue melihat, jadi ya gue kan sama temen gue itu kan ya seumuran gitu kan, seangkatan, lu temen kuliah gitu. Jadi gue membayangkan kalau misalnya gue dari dulu bekerja langsung di bidang IT, mungkin at least mungkin gue akan di posisi seperti dia gitu, paling enggak gitu. Ya sudah lumayan mantep ya posisi waktu itu. Tapi justru dengan ngantor itu gue semakin yakin gitu, semakin merasa bahwa emang itu bukan jalan gue gitu. Tapi ya sekali lagi, seandainya itu yang gue ambil ya, misal gue lulus terus gue langsung ngantor kayak begitu gitu, kerja. Pertanyaan pertama yang muncul di pikiran gue adalah, apakah gue masih akan cukup aktif melayani gitu. Ini belum bicara manggung di luar gitu, tapi di gereja gitu, pertama melayani gitu. Sekali lagi ini bukan soal benar salahnya gitu, bukan berarti kalau misalnya nggak melayani itu nggak benar, bukan begitu gitu. Maksudnya kan gue membandingkan dengan keadaan yang sekarang gitu ya, gue membandingkan. Jadi mungkin gue bisa gitu melayani. Dan ini salah satu keteladanan yang gue lihat cukup luar biasa ya dari beberapa senior ketika gue mulai pelayanan gitu. Buat di tempat gue pelayanan gitu, di divisi musiknya, orang kan profesi bermacam-macam. Sebagian besar justru bukan musisi beneran, artinya bukan full time musisi gitu. Sebagian besar ada yang punya ada yang ngantor, banyak yang ngantor. Makanya termasuk yang senior gitu, gue jadi salut yang ngeliat tuh, wih ini udah ngantor gitu kan, udah sibuk kerjaan segala macem gitu, project, masih bisa untuk pelayanan. Dan bukan cuma sekedar bisa, tapi secara skill juga, teknik gitu, ngulik lagu gitu, itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah itu luar biasa banget. Tapi gue berpikir, apakah gue bisa jadi seperti mereka gitu? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena tekanan, pressure yang gue rasakan di dunia gue sekarang, profesi gue sekarang, mungkin berbeda dengan jenis atau bentuk tekanan yang akan gue terima di bidang pekerjaan yang lain. Di bidang misalnya gue tuh IT ya, gue kerja di situ misalnya, ada jenis tekanan lain gitu, kualitas komunitas yang berbeda gitu. Gue rasa gue belum tentu bisa loh, belum tentu bisa sekonsisten itu untuk pelayanan gitu. Ini sekali lagi, ini pun belum hal yang pasti karena mereka berandai-andai.
apa gunanya gua atau kita berandai-andai dengan posisi kita, yang misalnya kita mengambil jalan yang lain dari kehidupan kita gitu ya. Misalnya teman-teman yang ngantor atau punya usaha, misalnya apa ya, misalnya orang yang kerja di bagian finance misalnya, terus misalnya membayangkan, misalnya lu ambil kuliah yang lain, kuliah teknik kimia gitu ya. Teknik kimia itu suatu hal yang beda banget gitu kan. Kebayang gak sih maksudnya? Apakah itu suatu pilihan yang bisa benar-benar bisa mengubah hidup kita 180 derajat gitu? Bisa suatu jenis pekerjaan A, pekerjaan B. Ketika kita sekarang menjalankan pekerjaan A ini, itu kan semua pekerjaan pasti ada up and down-nya ya. Ada masa-masa trending, masa naik dan masa turunnya. Nah, ketika kita lagi di bawah, lagi turun di pekerjaan A ini, kita kadang ngelihat tuh pekerjaan B gitu ya. Kayaknya enak ya kalau kita kerjain itu gitu. Kayaknya enak ya kalau kita dari dulu ngerjain itu gitu. Nah, biasanya orang yang berpikir kayak gitu atau mengandai-andai bahwa sesuatu yang pasti itu jauh lebih baik gitu, atau mungkin jauh lebih buruk, gitu, sama aja sih itu. Biasanya hanya memikirkan satu sisi gitu, entah itu sisi material gitu ya, sisi pendapatan gitu kan, taraf hidup, atau hanya memikirkan sisi psikologis atau sisi mentalnya aja. Kayaknya lebih menyenangkan. Yang satu kayaknya lebih menghasilkan, yang satu kayak lebih menyenangkan gitu. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya juga, kalau ini mungkin sedikit menyimpang, tapi sebenarnya percayalah ini masih ada hubungannya, itu bakat gitu ya. Orang sering dites minat atau bakat kan, dua-duanya, bukan atau dan, minat dan bakat gitu ya. Ada juga beberapa orang yang mungkin kurang percaya dengan adanya bakat. Maksudnya nggak percaya bakat itu apa? Artinya, oh semua hal bisa dipelajari gitu kan, asal ada keinginan gitu kan, asal ada niat. Kalau kata lagu, asal apa, when you believe gitu. Tapi gue sih kurang setuju ya gitu. Maksudnya gue percaya kalau masing-masing orang itu terlahir memang punya beberapa skill atau ya elemen-elemen bawaan yang memudahkan orang itu mempelajari suatu atau beberapa bidang tertentu gitu. Tapi bukan berarti dia benar-benar tidak bisa mempelajari yang lain. Jadi mungkin yang lain dia bisa, tapi progresnya akan lebih lambat gitu, atau tidak bisa atau sulit sekali mencapai suatu level yang setinggi yang memang kemampuannya dia gitu, bakatnya dia. Tapi nah itu makanya orang bisa mengerjakan sesuatu yang bukan bakatnya dia selama bertahun-tahun lama gitu, dan menjadi terbiasa dengan itu. Ya ini banyak sekali lah, kalau misalnya kita pengen tahu misalnya cara mencari bakat tuh pasti banyak sekali lah gitu. Di sekolah-sekolah malah kan biasanya mungkin zaman SM. Kalau zaman gua sih dulu pas SMA ya, kalau nggak salah ada 2 kali tuh tes semacam begitu gitu waktu SMA. Nggak tahu deh anak sekarang biasanya tesnya kapan aja ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, setelah kita tahu bakat itu, apakah benar kalau kita menjalankan tuh pekerjaannya semuanya sesuai bakat kita, itu akan benar-benar ya menyenangkan dan atau menghasilkan gitu. Nah, di sini itu kan dari secara skill ya. Gua rasa yang lumayan menentukan untuk tahap berikutnya adalah ya sisi mental atau psikologis orang itu gitu, dan sisi sosialnya gitu kan. Itu juga yang menentukan, dia bukan cuma bakatnya
gitu. Jadi meskipun orang bisa bekerja bukan di bakatnya, tapi dia bisa aja mencapai posisi yang mantap, posisi yang keren gitu di atas gitu, posisi yang bagus. Tapi kalau bakatnya nggak di itu gimana gitu ya, maksudnya ya ini gue juga nggak bisa bilang benar salahnya gitu kan gitu. Soal namanya orang dikasih talenta dan bilang mengelola atau mengerjakan talenta gitu, ya itu sesuatu yang gue yakini, sesuatu yang baik dan tanggung jawaban gue juga gitu. Tapi kan mungkin orang yang lain punya keyakinan yang lain, nah itu gue nggak langsung bilang benar salahnya. Makanya gitu ya, kalau gue sih meskipun misalnya gue akan kerja, misalnya gue kerja ngantor gitu, ketika satu titik misalnya ketika gue kerja ngantor gitu ada hal-hal yang menyadarkan gue, misalnya oh gue punya bakat ini, gue punya talenta ini, dan gue perlu ya asah, gue perlu kerjakan, gue perlu kelola gitu, ya gue rasa gue juga tidak akan bisa meninggalkan musik gitu. Meskipun mungkin secara perkembangan mungkin di musik akan lebih terhambat, bayangan gue gitu ya, akan lebih terhambat sedikit progresnya. Tapi emang gue gak pernah merasa gue sebagai orang yang sangat cepat belajar sih sampai sekarang. Jadi gue dalam beberapa hal gue juga banyak yang perlu banyak pengulangan juga gitu. Ini misalnya seorang punya bakat, ada aja itu kejadian dalam hidupnya itu yang dia diperhadapkan lagi dengan bakatnya itu gitu. Misalnya dia mengambil bidang yang lain apa gitu, tapi akan ada titik-titik dalam hidupnya tuh dia akan ketemu lagi gitu pada momen-momen di mana dia bisa gitu memanfaatkan bakatnya gitu, atau perlu memanfaatkan bakatnya gitu. Itu nah di momen-momen itu juga yang bikin orang akhirnya bisa berpikir, iya ya, kalau misalnya dulu gua jalanin bakat gua kayak gini, apa iya akan lebih baik gitu. Nah itu yang bikin orang pikir kayak lingkaran, jadi ya kayak lingkaran. Mungkin kita kepikir apakah jalan yang kita hadapi ini sudah jalan yang benar, jalan yang tepat gitu kan. Apakah pekerjaan saat ini yang kita jalanin udah pekerjaan yang tepat gitu. Ini juga gue rasakan sih dari melihat beberapa update teman-teman, terutama yang seprofesi ya di saat-saat kayak gini. Banyak yang harus banting setir gitu. Udah banting setir juga masih dinyinyirin lagi gitu kan. Gue gimana gitu ya, maksudnya apa sih salahnya orang jualan gitu, gue bingung. Ada aja teman-teman gue yang curhat misalnya mereka berubah profesi, sekarang jualan apa tapi ada yang nyinyir ke mereka gitu kan, ada yang ngejek mereka. Pikir ini kan sesuatu yang halal dan bagus ya, orang untuk bertahan hidup gitu kan, untuk survive, untuk ya menghidupi keluarganya gitu. Terus kenapa mesti diledekin gitu kan. Setiap orang punya background yang berbeda-beda gitu berjalan hidupnya. Meskipun kedengarannya sulit untuk dikatakan, tapi bagi gue sih meskipun berat gitu, bisa aja jalan yang kita terang ini tetap tidak sia-sia gitu. Sebagaimana kita merasanya itu tepat atau enggak gitu, tapi itu enggak ada yang sia-sia gitu. Karena yang namanya pelajaran, pengalaman hidup itu sesuatu yang sangat spesifik, sesuatu yang sangat mahal, seperti orang pesan sesuatu barang yang handmade gitu, entah itu custom handmade gitu ya, entah itu tas atau alat musik gitu kan, gitar atau saksofon atau apa lainnya gitu. Pelajaran dari pengalaman kita itu adalah sesuatu yang custom made gitu kan, dan handmade gitu, jadi sangat spesifik dan itu sangat mahal gitu. Cuma mungkin kita nggak selalu merasakan kemewahan atau kemahalan atau keistimewaan dari pengalaman itu ya, karena kita nggak melihat materinya, wujud materinya gitu kan. Tapi yang namanya pelajaran yang berharga seperti itu ya membawa pemikiran kita menjadi lebih baik, jadi lebih siap harusnya.
dalam menghadapi berbagai ya goncangan-goncangan, tantangan-tantangan ke depan lagi gitu kan. Entah misalnya setelah pandemi ini berakhir suatu saat, namanya bumi berputar ya, bukan tidak mungkin akan ada sesuatu yang lebih buruk lagi terjadi gitu. Ya gue bukan orang pertama yang mengatakan itu sih memang, kalau kalian browsing-browsing, tapi ke depan ini setelah ini pun berakhir, tidak tertutup kemungkinan akan ada sesuatu yang lebih buruk lagi. Nah, melalui pengalaman-pengalaman kita gitu kan sampai saat ini, seberapa yakin atau nggak yakin kita dengan posisi kita saat ini, itu menjadi pelajaran yang penting gitu. Pelajaran yang penting ya dalam menjalani apapun. Menurut gua sih, ini kalau ya subjektif gua ya, kalau bisa dalam suatu apa, misalnya kita hidup berapa tahun gitu ya, berapa belas atau berapa puluh tahun gitu, mungkin sebaiknya jangan terlalu sering banting setir kalau itu bergantung pada kita sendiri ya. Jangan terlalu sering berganti arah banting setir, karena itu bukan cuma soal mengacaukan perkembangan skill kita, tapi juga mengacaukan perkembangan mental kita gitu, mindset kita. Menurut gua sih, ini menurut gua, sebaiknya jangan terlalu sering banting setir. Tapi itu kembali ke orang masing-masing gitu, karena yang gue bilang lingkungan orang, pertumbuhan orang beda-beda, tentu membentuk ya orang yang berbeda gitu kan.